Apa sebenarnya yang kita inginkan ketika kita ingin memberikan dampak? Apakah kebaikan bagi banyak orang, keselamatan lingkungan, atau kemajuan umat manusia? Semuanya terkesan abstrak, tetapi itulah yang menjadi tujuan utama kalangan muda. Menurut survei Deloitte pada tahun 2017, ketika ditanyakan tentang apa keinginan terbesar dari pekerjaan yang kalangan muda lakukan, jawaban utama adalah menghasilkan dampak. Dalam sebuah artikel yang dilansir oleh dbs.id pada tahun 2018, kaum muda bukan lagi hanya mendambakan pekerjaan demi mendapatkan uang, namun mereka mendambakan sebuah kesempatan untuk menggunakan keahlian yang mereka miliki menjadi sesuatu yang berarti dalam pekerjaan mereka. Kaum muda menginginkan lebih dari sekedar nasi, tetapi juga mencari misi yang bisa membuat mereka memiliki hidup yang penuh dan bisa dibanggakan. Lantas, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan hal tersebut dalam pekerjaan kita? Ada satu tawaran konsep menarik yang bisa kita resapi dan gunakan dalam misi kita untuk bekerja, berkarya, dan berdampak. Konsep tersebut adalah social entrepreneurship, atau dalam bahasa Indonesia adalah kewirausahaan sosial. Apa itu kewirausahaan sosial? Apa bedanya dengan NGO, lembaga amal, non-profit, dan kegiatan filantropis? Keunikan dari kewirausahaan sosial adalah tujuannya yang tidak hanya mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dan untuk mencapai goalnya, sebuah social enterprise tidak bergantung pada hibah atau bantuan dari pihak tertentu, melainkan dapat mandiri dari aktivitas jual beli yang mereka lakukan. Sehingga dengan proses yang baik, terciptalah dua tujuan besar dari kewirausahaan sosial, yaitu berdampak dan berkelanjutan. Lantas, mana yang lebih utama, memberikan dampak atau mendapatkan keuntungan? Nah, premis menarik yang dimiliki oleh konsep social entrepreneurship ini adalah bagaimana pemberian dampak itu dapat terjadi secara berkelanjutan. Ketika tidak ada aktivitas komersial yang menjamin keberlanjutan finansial dari sebuah organisasi, misi pemberian dampak akan bergantung kepada pihak-pihak yang menyumbangkan dananya, biasanya dari dana sosial pemerintah, CSR perusahaan, ataupun donasi individu. Karena pada dasarnya memberi dampak itu membutuhkan biaya. Dengan memiliki aktivitas utama secara komersial, keberlanjutan dalam memberikan dampak akan bisa terwujud karena organisasi bisa berjalan secara independen tanpa tergantung pada bantuan orang lain. Logikanya sama seperti ketika terjadi kondisi emergensi di kabin pesawat, rekomendasi dari safety prosedur umumnya adalah jika kita terbang bersama anak kecil, pastikan kita memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru memakaikan masker oksigen kepada anak kita. Penuhi kebutuhan kita terlebih dahulu, baru penuhi kebutuhan orang lain. Kalau begitu, apa perbedaannya dengan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya? Perbedaannya terletak pada desain dari seluruh proses bisnisnya. Ketika perusahaan konvensional, aktivitas komersialnya terpisah dengan aktivitas sosialnya, dalam social enterprise, dua aktivitas tersebut terintegrasi secara strategis. Mari kita pelajari contohnya. Magalarva adalah sebuah social enterprise yang dirintis oleh duo sosiopreneur bernama Rendria Labde dan Aruni Saraset-Siri. Secara bisnis, aktivitas komersial yang mereka lakukan adalah menjual produk larva kering yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Dan secara jasa, mereka bertindak sebagai konsultan pendaur ulang sampah organik bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Superindo, Shangri-La Hotel, dan Kalbe Nutrition. Tetapi dalam proses bisnisnya, Magalarva menyajikan sebuah solusi untuk menangani krisis sampah organik di kota Jakarta dan sekitarnya. Berangkat dari kondisi di mana setidaknya ada 7.000 ton sampah yang diproduksi oleh kota Jakarta setiap harinya, dan 60%-nya adalah sampah organik, Magalarva memikirkan solusi bagaimana mereka mengolah sampah organik agar bisa menghasilkan nilai komersial sekaligus menurunkan jumlah sampah yang tidak produktif. Dengan bantuan Black Soldier Fly,
Maga larva dapat mengolah sampah organik menjadi larva kering yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Dengan hal itu, nilai lingkungannya menjadi lebih besar daripada nilai komersialnya. Dengan berkembangnya bisnis maga larva, berkembang pula dampak sosial dan lingkungan yang mereka hasilkan. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemikir, penggagas, pengusaha, sekaligus aktivis sosial dan lingkungan seperti Rendria dan Aruni. Sehingga seperti istilah sambil menyelam minum air, Indonesia akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, beriringan juga dengan tumbuhnya dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Ingin mendengar lebih dalam tentang proses bisnis dan cerita personal dari Rendria sebagai founder dan CEO dari Maga Larva, simak podcast kami Obrolan Naik Kelas di Spotify dalam episode keempat dengan judul Maga Larva featuring Rendria Labde. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai bertemu di video selanjutnya.